Toleransi berasal dari bahasa Latin tolerare, yang artinya menahan diri, bersikap sabar, dan membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang yang berbeda pendapat. Secara etimologi berasal dari kata toleransi dalam bahasa Inggris yang berarti sikap membiarkan, mengakui, dan menghendaki keyakinan orang lain. Dan dalam bahasa Arab menerjemahkan dengan tasamuh yang berarti memungkinkan atau saling memudahkan. Jadi, secara umum, toleransi dapat diartikan suatu sikap untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik antar individu maupun kelompok. Toleransi dalam Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda tetapi tetap satu. Kata Bhinneka ini menjelaskan keberagaman suku, bahasa, agama, ras, dan budaya di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika menjelaskan meski berbeda namun tetap satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semboyan ini menghubungkan toleransi dari bangsa yang majemuk. Sikap dan perilaku toleransi perlu diciptakan dengan cara saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Toleransi antar umat beragama. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, Indonesia adalah negara ketuhanan yang menghendaki warganya untuk mengenal. Suku, agama, atau kepercayaan di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tanpa adanya toleransi umat beragama, akan menjadi diskriminasi, kekerasan, dan konflik antar masyarakat yang berbeda keyakinan. Toleransi keberagaman suku. Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ada beragam suku dan budaya yang tersebar di beberapa daerah. Untuk menjaga perdamaian dan keharmonisan suku, sebagai warga negara harus saling mentoleransi atau menghormati dan saling menghargai. Toleransi dalam sosial budaya. Indonesia mempunyai keberagaman sosial budaya yang harus dijaga dan dipertahankan keragamannya. Sosial budaya ini dapat menciptakan toleransi, misalnya mempelajari keberagaman budaya lain, mencintai produk buatan Indonesia, dan menghargai perbedaan budaya. Contoh toleransi beragama yaitu yang pertama, tidak memaksakan agama yang dianut ke seseorang yang berbeda keyakinan. Yang kedua, menghargai dan menghormati agama yang dianut orang lain. Yang ketiga, tidak mengganggu ibadah dan jalannya kegiatan keagamaan orang lain. Contoh sikap toleransi antar suku, yaitu yang pertama, tidak melakukan tindakan diskriminasi pada seseorang yang berbeda suku. Yang kedua, memperlakukan semua orang sama dan sejajar meski berbeda suku. Ketiga, menghormati dan menghargai suku lain. Contoh toleransi sosial budaya, yaitu pertama, mengenalkan kebudayaan Indonesia di dunia internasional. Dua, bangga memakai produk budaya buatan anak bangsa. Yang ketiga, mempelajari budaya di Indonesia dan mengambil sikap positif dan budaya tersebut. Pluralisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu pluralism. Pluralism ini terdiri dari dua kata, yaitu plural dan isme. Plural berarti jamak dan isme berarti paham atau pandangan hidup, sehingga memiliki arti paham atas keberagaman. Nah, secara umum pluralisme merupakan sebuah paham yang menghargai adanya perbedaan di tengah kehidupan masyarakat dan mengizinkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-masing. Pluralisme juga bisa diartikan sebagai kesediaan dalam menerima keberagaman untuk hidup toleran pada tatanan masyarakat yang berbeda, baik dari suku, golongan, agama, adat, dan pandangan hidup.
di mana kita ketahui bahwa Indonesia adalah bangsa atau negara yang majemuk atau beragam, sehingga kita perlu sebuah paham agar kita dapat saling menghargai dari keberagaman tersebut. Macam pluralisme terbagi beberapa macam, antara lain: 1. Pluralisme budaya adalah kondisi budaya yang majemuk, yang mana istilah digunakan untuk menggambarkan penerimaan budaya. Maksudnya, orang-orang hidup bersama dengan saling toleransi terhadap budaya orang lain yang berbeda-beda agar tercapai pluralitas. Pluralisme agama adalah sebuah konsep yang memiliki makna berbeda, digunakan dalam cara yang berbeda-beda. Keberagaman ini juga bisa diimbangi dengan sikap toleransi. Seperti yang kita tahu, di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap warga negara Indonesia berhak memeluk salah satu dari ke-6 agama tersebut. Pluralisme sosial adalah sebuah paham yang menerima keberagaman berupa sikap saling menghormati dan interaksi sosial terjadi antar individu atau kelompok pada sebuah tatanan sosial. Dalam kehidupan sosial, pluralisme akan tercapai bila masyarakat saling hidup berdampingan dan menunjukkan sikap menghargai maupun menghormati dengan orang lainnya. Pluralisme ilmu pengetahuan adalah keanekaragaman ilmu yang menjadi faktor utama pertumbuhan ilmu pengetahuan. Adanya pluralitas ilmu pengetahuan ini bisa memperlihatkan hak individu dalam mengambil keputusan atau suatu kebenaran yang bersifat menyeluruh atau universal bagi setiap individu. Pluralisme media adalah keberagaman teknologi untuk membantu orang-orang komunikasi, baik dalam jarak jauh maupun dekat, karena media salah satunya sarana penyampaian informasi dan diakui keberadaannya. Dampak positif dan dampak negatif pluralisme. Dampak positif pluralisme yaitu: 1. Dapat memahami perbedaan. 2. Masyarakat dapat lebih modern karena orang yang memahami adanya keberagaman atau pluralitas akan membentuk masyarakat lebih modern maupun berpikir lebih maju. Yang ketiga, dapat meningkatkan pendapatan negara. Pluralitas atau keberagaman budaya, suku, dan ras di Indonesia akan menjadi daya tarik turis untuk berwisatawan. Hal ini dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat maupun negara. Dampak negatif pluralisme. Yang pertama, dapat menimbulkan persaingan. Adanya keberagaman antara suku, ras, agama, dan budaya di Indonesia bisa menimbulkan persaingan di tengah masyarakat. Sebagian orang mungkin akan berlomba-lomba dan mengklaim budaya maupun keyakinannya paling benar supaya menjadi panutan maupun pusat perhatian. Akibatnya, kondisi ini bisa menimbulkan perpecahan atau pertikaian karena toleransi orang-orang yang kurang terhadap perbedaan ras, suku, budaya, dan agama. Yang kedua, dapat menimbulkan sikap individu